Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di video saya kali ini saya akan membagi tips untuk bonsai kelapa kita supaya tetap kerdil dan daun tetap terjaga, teman-teman ya. Nah, di sini alat yang saya gunakan, saya menggunakan pisau bedah, teman-teman. Bila teman-teman ingin memakai pisau seperti ini, teman-teman dapat membelinya di toko alat kesehatan, teman-teman ya. Di sini saya akan menyayat bonsai kelapa jenis coklat sayur, teman-teman. Untuk mata pisaunya saya menggunakan nomor 11, teman-teman. Nah, di sini saya membagi tips untuk penyayatan supaya daun kelapa kita tetap kerdil dan terjaga. Untuk daun supaya tetap kerdil, kita lakukan penyayatan 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali paling lambatnya, teman-teman. Nah, di sini kita lakukan penyayatan dimulai dari daun yang paling bawah. Kita melakukan penyayatan memakan daging, teman-teman ya. Jangan dari samping, dari sini. Kita melakukannya seperti ini. Hati-hati pada saat penyayatan karena mata pisaunya tajam, takutnya melukain jari teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, kita urut perlahan supaya daunnya tidak menempel satu sama lain, teman-teman. Seperti ini. Ini sudah bisa kita buang. Kita lanjut untuk daun kedua, sama aja seperti tadi.
Kita lakukan pengurutan lagi teman-teman ya di daun yang kedua. Nah, di sini kita melakukan untuk yang bagian paling atas ini hati-hati teman-teman, karena ini rawan patah. Untuk mata pisaunya jangan terlalu sampai ke dalam, takutnya tergores bagian yang dalam. Nah, untuk di bagian yang ini teman-teman ya, jangan terlalu ke bawah, takutnya ini ntar patah. Secukupnya aja. Untuk ini kan tajam dan lancip teman-teman ya, ini. Jadi kita hati-hati pada saat penyayatan, takutnya melukai bagian yang di dalam teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuang selaputnya lagi atau tapisnya teman-teman ya. Lakukan dengan perlahan. Di sini bisa kita urut lagi teman-teman, perlahan. Nah, ini di bagian di dalamnya kan ada selaput, bisa kita buang sedikit aja teman-teman, jangan terlalu ke bawah. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini udah selesai teman-teman. Lanjut kita lakukan penyayatan untuk yang satunya teman-teman. Di sini guna menyayatnya seperti ini tadi teman-teman ya, supaya dia semakin ke samping teman-teman, tidak merapat seperti ini.
Oke teman-teman, itulah cara penyayatan bonsai kelapa kita supaya tetap kerdil. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Support terus channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih, salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.